Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, suatu waktu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuat suatu video pembelajaran tentang sejarah perkembangan agama Buddha, yaitu bagian masa kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Jadi setelah agama Buddha mengalami suatu masa gelap atau hilang dari Nusantara ini, agama Buddha akan mengalami kebangkitan kembali di Indonesia, di mana dikatakan bahwa kerajaan Majapahit pada saat itu mengalami suatu keruntuhan pada tahun 1478, juga membawa suatu dampak runtuhnya pilar-pilar kejayaan agama Buddha di Nusantara ini. Nah, pada saat itu masih ada rakyat yang setia memeluk agama Siwa Buddha. Mereka mengungsi dan berkumpul di berbagai tempat, yaitu di Jawa dan di Pulau Bali. Nah, pada masa penjajahan Belanda, di sini agama Buddha mulai akan bangkit kembali, di mana saat itu pada masa itu Indonesia itu hanya ada 3 agama, yaitu agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Sedangkan agama Buddha tidak disebut, meskipun pada saat itu Candi Borobudur masih ada. Pada masa itu Indonesia itu hanya ada 3 agama, yaitu agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Sedangkan agama Buddha tidak disebut, meskipun pada saat itu Candi Borobudur masih ada, ya, atau ditemukan oleh seseorang pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stafford Raffles, Gubernur Jenderal Rakyat di Jawa. Pemerintahan kolonial Belanda ini berdiri perhimpunan yang bernama Perhimpunan Teosofi, di mana dalam Perhimpunan Teosofi itu terdapat orang-orang Belanda yang terpelajar. Nah, tujuan dari Perhimpunan Teosofi itu adalah untuk mempelajari inti kebijaksanaan semua agama dan untuk menciptakan suatu persaudaraan yang universal. Nah, saat itu Perhimpunan Teosofi juga ingin mempelajari tentang kebijaksanaan dari agama Buddha. Nah, pada saat itu agama Buddha mulailah dikenal dan dipelajari, dihayati dari ceramah-ceramah dan meditasi yang diadakan di Jakarta, di Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya. Nah, pada saat zaman penjajahan Belanda ini, di Indonesia juga mulai muncul suatu usaha untuk melestarikan ajaran agama Buddha, Konghucu dan Laozi, yang kemudian melahirkan suatu organisasi yang bernama Organisasi Samkaohui, di mana organisasi Samkaohui ini memiliki suatu tujuan, yaitu ingin mempelajari ketiga agama ajaran tersebut. Dari sini pula lah lahir suatu penganut agama Buddha yang dalam zaman kemerdekaan bangkit dan berkembang. Nah, pada saat itu, pada tahun 1932 di Jakarta juga berdiri International Buddhist Mission. Nah, setahun setelah berdirinya International Buddhist Mission ini di bagian Jawa, tepatnya yaitu pada tahun 1931 di Jakarta ini juga menerbitkan majalah yang bernama Majalah Mustika Dharma yang dipimpin oleh Kwe Te Kwe. Nah, majalah Mustika Dharma ini memuat suatu
ajaran teosofi, yaitu ajaran yang mempelajari Islam, Kristen, ajaran Krishnamurti, Buddha, Konghucu, dan Laozi. Nah, majalah Mustika Dhamma ini memiliki jasa dalam menyebarluaskan kembali agama Buddha, sehingga agama Buddha mulai dikenal, dimengerti, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan saat itu. Nah, di sini atas prakasa dari Kwe Te Kwe kemudian lahir suatu organisasi, yaitu organisasi Samkhao. Nah, organisasi ini yang mempelopori kebangkitan agama Buddha di Indonesia, di samping Perhimpunan Teosofi Indonesia dan Pemuda Teosofi Indonesia. Nah, pada tahun 1934 Biku Narada menginjakkan kakinya di pelabuhan Tanjung Priok, di mana saat itu disambut oleh Josias Van Des dan Jo Hing Hoe serta beberapa umat Buddha saat itu. Nah, Biku Narada ini adalah biku yang pertama kali datang dari luar negeri setelah berselang 500 tahun. Nah, Biku Narada ini memberikan ceramah-ceramah agama Buddha di logi-logi teosofi dan di kelenteng-kelenteng di Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Bandung, sehingga agama Buddha mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada saat itu Biku Narada juga hadir dalam pemberkahan Candi Borobudur, yaitu pada tanggal 10 Maret 1934, di mana saat itu terdapat upacara penanaman pohon bodhi yang dicangkok dari pohon bodhi asli di Bodh Gaya, India. Tentunya kita semuanya mengetahui ya, Bodh Gaya, tempat Buddha mencapai suatu penerangan sempurna. Di sini organisasi Buddhis lain pada zaman penjajahan ini yang memiliki peran dalam kebangkitan agama Buddha di Indonesia adalah organisasi Java Buddhist Association. Organisasi ini menerbitkan majalah yang bernama Namo Buddhaya dalam bahasa Belanda, dan dari majalah Namo Buddhaya ini banyak menarik perhatian dan minat orang Cina pada saat itu untuk mempelajari dan memeluk agama Buddha, sehingga agama Buddha ini mulai dikenal kembali seperti itu. Nah, pada tahun 1932 Kwe Te Kwe ini membantu Samkhao yang anggotanya itu terdiri dari penganut agama Buddha Konghucu, Laozi. Samkhao ini menerbitkan majalah, yaitu Samkhao Guatpo dalam bahasa Indonesia. Nah, demikianlah masa kebangkitan agama Buddha di Indonesia setelah agama Buddha mengalami masa gelap atau hilang dari Nusantara ini. Terima kasih, dan saya akhiri. Sotihotu, Namo Buddhaya.